Assalamualaikum teman Aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung GERD anxiety. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung GERD anxiety. Oke, seperti biasa ya teman-teman, di season kali ini saya akan membahas ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai, jangan di skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah kalian akan bisa menanganinya lebih mudah teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety, alangkah lebih baik kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu, karena saya itu sudah banyak sekali upload video tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Videonya sudah ada, silahkan kalian sesuaikan saja videonya dengan sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini, karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety itu banyak sekali teman-teman sensasinya, dari ujung kaki sampai ujung rambut ada aja sensasinya. Tetapi kalau misalkan kaliannya mengerti, kaliannya paham, kalian akan bisa lebih mudah menanganinya dibandingkan kaliannya belum mengerti ya, belum paham tentang sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan. Itu akan menjadi kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Sepengalaman saya seperti itu. Oke, teman-teman, kita kembali lagi ke pembahasannya. Semoga saja video ini bisa menjadi motivasi ya teman-teman bagi kalian, ataupun menjadi patokan ya. Bang, saya sudah 1 tahun kena asam, paling mual, muntah kalau makan santan pedas, tapi sudah bisa aktivitas normal, perut sudah nyaman. Sekarang sensasi masih ada cemas, kadang-kadang aja, terus sulit tidur, tidurnya belum bisa nyenyak. Nah, jadi untuk teman-teman yang sebenarnya untuk bagian di perutnya udah nyaman ya, sebenarnya untuk makan seperti pedas, santan ya, terus asam, itu sebenarnya udah bisa, cuman latihan sedikit-sedikit gitu ya. Karena pencernaan kita itu dulunya mungkin kita makan memantang pantangan ya, memantang makanan-makanan yang harus kita hindari, banyak makanan yang harus kita hindari biasanya gitu ya. Untuk orang yang terkena gangguan asam itu kan biasanya takut nih untuk makan makanan yang seperti pedas, asam, santan ataupun gorengan, itu takut ya. Ataupun yang berkembang seperti roti-roti ya, sebenarnya pokoknya banyak sekali teman-teman, dari sayuran, dari buah-buahan, itu kalian itu dipantang biasanya ya teman-teman. Padahal sebenarnya ini menurut saran dokter, sebenarnya untuk yang dipantang itu nggak banyak teman-teman. Kalian itu hanya disarankan untuk memantang yang pedas yang berlebihan, itu juga pedas yang berlebihan, asam yang berlebihan gitu, untuk santan yang berlebihan. Sebenarnya kalau misalkan kita biasa aja makanya yang nggak berlebihan, itu sebenarnya boleh ya, untuk kata dokter sebenarnya boleh ya, bahkan bagus ya, untuk supaya kita itu tidak terlalu stres. Karena untuk orang yang ketika kita ingin makan ya, ketika kita ingin makan makanan hobi kita ya, yang kita sukai, terus kita nggak bisa makan itu menjadi stres tersendiri. Itu bisa menjadi beban pikiran lagi, tadi jadinya tambah beban pikirannya gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman itu perutnya udah nyaman ya, yang harus mantrang itu sebenarnya yang masih perutnya panas ya, masih perutnya panas ya, masih sakit ataupun masih sering melilit ya, terus BAB-nya masih sering mencret gitu teman-temannya, itu sebenarnya memang harus dipantrang dulu ya. Logisnya aja, logikanya aja gitu teman-teman. Kita kalau misalkan sakit perut, masa sih kita harus makan yang pedas-pedas? Kita sedang lagi mencret, masa sih kita harus makan pedas-pedas? Kan logikanya ke sana aja gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian sensasinya udah membaik, sudah nggak ada sensasi lagi ya, kalian apa yang ingin kalian makan, makan makanan yang hobi kalian ya, makan aja gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya untuk kata dokter itu seperti itu. Saya juga dulu nggak suruh mantang sama dokter. Saya nanya makan pedas boleh, makan santan boleh, makan gorengan boleh, cuman dibatasi, jangan berlebihan, itu aja. Cuman karena ya orang yang terkena gangguan anxiety disorder itu biasanya sering sekali scrolling Google ataupun dapat informasi-informasi dari sosial media gitu teman-teman ya. Itu biasanya yang membuat kita itu makin banyak mantrang, ataupun kita selalu dengar kata tetangga, kata teman ya, biasanya seperti itu. Jangan makan ini, jangan makan itu, biasanya sih seperti itu gitu ya.
Tapi itu sebenarnya kata dokter itu makan aja. Cuman kitanya jangan banyak mikir ya, kitanya juga jangan berlebihan makannya, gitu aja sih sebenarnya, dibatasi aja, jangan berlebihan. Tapi kalau misalkan kalian udah membaik, udah sembuh ya boleh aja, ya itu tadi ya. Walaupun kita udah sembuh, udah membaik, ya kita tuh harus membatasi kapasitasnya gitu ya teman-teman. Untuk pedas ya jangan terlalu pedas ya, kasihan ya pencernaannya gitu ya. Oke, lanjut. Jadi untuk bagian perutnya udah nyaman, kalau misalkan kalian ingin makan pantangan ya makan aja ya. Jadi jangan sampai stres ya teman-temannya. Biasanya kalau misalkan orang yang terkena gangguan anxiety disorder itu biasanya stres hal kecil juga ya. Misalkan kalian itu ingin makan sesuatu, kalian itu nggak bisa makan, itu jadi pikiran ya, itu jadi beban pikiran gitu ya. Kapan nih saya bisa makan itu, kapan nih saya sembuh. Jadi kitanya selalu merasa sakit ya, walaupun kita udah sehat, kita jadi selalu merasa sakit. Karena apa? Karena kita nggak bebas makan ini makan itu gitu teman-teman. Menurut saya apa yang kalian inginkan makan aja gitu ya. Apa yang makanan favorit kalian ya makan aja, cuman ya jangan berlebihan. Untuk pedas ya jangan berlebihan, untuk terlalu asam jangan berlebihan. Itu aja sih teman-temannya, dibatasi aja gitu. Sekarang sensasinya masih ada cemas kadang-kadang ya, jadi untuk cemasnya kadang-kadang berarti udah bagus ya teman-teman, itu sebenarnya udah sehat. Cuman karena kaliannya itu masih banyak mikir ya, itu tadi ya, kembali lagi biasanya ke makanan. Kita ingin makan sesuatu nggak bisa, ya itu jadi cemas, jadi stres gitu ya teman-teman. Dan kita itu selalu berpikir bahwa kita itu belum sehat gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin tidur nyenyak ya, ingin tidurnya anteng gitu ya, nggak kebangun ya, tidurnya pules ya, kalian harus kelola stresnya. Jadi stres itu kan banyak pemicunya teman-temannya, bisa dari makanan, bisa dari masalah-masalah gitu teman-temannya, bisa dari kita itu selalu berpikir bahwa kita itu sakit gitu ya, itu stres teman-teman. Tanpa kalian sadari itu menjadi stres tersendiri bagi kalian. Mulai sekarang jangan selalu berpikir ke hal-hal negatif. Kalian itu sudah bisa aktivitas ya, kalian itu berarti sehat gitu. Kalian tanamkan dalam hati dan pikiran kalian, saya itu sehat, saya itu kuat, udah gitu aja teman-temannya. Karena kalau misalkan kaliannya selalu berpikir kalian itu sedang sakit, itu jadi stres tersendiri. Dan kalau misalkan stres itu bisa mengganggu ke banyak hal. Salah satunya istirahat malam kalian terganggu, jadi kurang tidur gitu teman-teman ya. Usahakan aja kalau misalkan kalian masih terganggu tidurnya, usahakan rileks jam 8 malam gitu teman-teman ya. Jadi usahakan mulai rileks, mulai merilekskan diri kalian gitu teman-teman ya. Jadi ya itu aja, lakukan dengan konsisten gitu ya. Bang, saya malah sembelit padahal setiap hari makan pepaya, kenapa ya? Nggak apa-apa ya teman-teman. Saya juga dulu waktu terkena gangguan asam, sebelum membaik, sebelum sembuh, itu saya rutin makan pepaya, rutin makan buah-buahan ya, tapi tetap aja sembelit gitu ya. Mungkin kalian itu dari minumnya mungkin belum cukup ya biasanya, ataupun ragam makanannya, ragam buah-buahannya, ragam sayurannya kalian belum terpenuhi seratnya gitu ya, mungkin kurang serat juga gitu ya. Terus juga biasanya untuk orang yang terkena gangguan asam itu cenderung panas dalam ya, mungkin ada panas dalamnya gitu teman-temannya, mungkin panas dalam kaliannya belum reda. Kalian cukupi aja seratnya dari makanannya, buah-buahannya ataupun sayurannya gitu teman-teman. Kalian konsumsi aja sayuran, buah gitu ya. Yang penting untuk buah jangan terlalu asam dulu gitu. Pisang juga bagus teman-temannya, melon makan aja teman-temannya. Apa yang ingin kalian makan, makan aja gitu ya. Sayuran apa yang kalian ingin makan, makan aja, jangan banyak mikir gitu. Kalian intinya jangan berlebihan aja, latihan aja dulu. Meskipun di awal-awal ada sensasi, gak apa-apa, kalian tanamkan dalam hati dan pikiran kalian, ini belum terbiasa aja, ini butuh latihan aja gitu. Karena kalian itu mungkin dulu terlalu banyak mantrang, ataupun mungkin kalian dulu terlalu lama mantrangnya gitu. Itu pengalaman saya seperti itu, saya itu terlalu banyak mantrang, terlalu lama mantrang gitu ya. Jadi kebutuhan untuk tubuh saya itu tidak terpenuhi ya. Terus juga pencernaan saya itu shock ketika makan sesuatu gitu teman-teman ya. Makan sedikit agak asam sedikit, sakit perut ya teman-teman, pedas sedikit sakit perut gitu, kelayangan. Nah itu karena kitanya belum terbiasa aja, pencernaan kalian itu belum terbiasa karena
mungkin kalian terlalu lama mantang ataupun terlalu banyak nantangnya gitu. Sepengalaman saya seperti itu. Kalian latihan aja mulai dari sekarang ya. Kalian coba-coba aja latihan, dan latihan makan yang ingin kalian makan ya, dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, makan aja gitu teman-temannya, supaya tercukupi serat kalian. Terus kalau misalkan masih sering sembelit, cukupi juga minumnya. Terus juga bantu dengan makan rebusan labu siam tuh, bagus teman-teman ya. Kalian makan aja, jangan banyak mikir ya. Oke, lanjut ya. Karena saya juga baru menyadari teman-teman ya, waktu itu saya belum sadar bahwa sebenarnya mantrang terlalu lama ataupun terlalu banyak yang dipantang itu nggak bagus, karena tubuh kita itu banyak butuh banyak makanan ya, butuh banyak asupan, dari daging ya, ikan, terus juga sayur, buah, itu tubuh kita itu perlu itu teman-teman ya, supaya kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi gitu, dari vitamin, nutrisi, gizi, seratnya gitu ya. Oke, yang kedua, saya tiap makan perut selalu gak enak, napas jadi berat, makan sedikit berasa penuh, apa gasnya masih banyak ya. Biasanya yaitu di awal-awal terkena gangguan asam gut anxiety itu saya seperti itu teman-teman. Mungkin kondisi yang seperti ini kalau misalkan nih saya tebak-tebak ataupun presentasekan, itu mungkin masih 75% ke bawah teman-temannya. Itu yang pernah saya rasakan dulu ya, itu waktu masih berobat sih itu ya. Itu saya waktu kondisi seperti itu masih berobat ya, masih bolak-balik ke rumah sakit ya, cari-cari obat-obat yang bagus, cari-cari herbal-herbal yang bagus. Itu masih kondisi saya masih seperti itu. Makan baru 5 suap udah kembung, udah kenyang, udah begah gitu ya. Tapi jarak 1 jam itu udah lapar lagi. Makan lagi baru 5 suap udah kenyang lagi, kembung lagi, begah lagi. Minum sedikit juga udah kembung, begah gitu teman-teman. Ya, saya juga mengalami itu. Dan buat teman-teman kalau misalkan sudah diperiksa ke dokter dan dinyatakan hanya gangguan asam ya, ataupun GERD, ataupun dispepsia ya, ataupun gangguan lambung lainnya ya teman-teman, kalian kalau misalkan sudah berobat, ikuti aja berobat ya teman-temannya, ikuti panduan ataupun arahan dokternya. Jangan lupa juga kalau misalkan kondisi kalian masih seperti itu, dan pengalaman saya itu, saya menjaga pola makan dulu ya, menghindari makanan-makanan yang pedas, terus juga asam ya, minyak, santan yang berlebihan. Tapi ya itu saya dihindari aja dulu gitu teman-teman. Jadi untuk makan itu saya makan pedasnya dihindari ya. Untuk minyak ya, minyak saya udah makan cuman nggak berlebihan. Terus juga untuk asam ya, itu saya hindari gitu teman-temannya. Jadi minyak aja waktu itu, kondisi masih sering kembung, begah, itu saya menghindari makanan-makanan yang sifatnya bergas, sifatnya alot ya, itu saya hindari ya teman-teman ya. Terus juga yang pedas itu saya hindari ya. Untuk misalkan kalian itu masih sesek ya, itu biasanya ya memang sesek itu salah satu dari sensasi asam lambung juga. Pengalaman saya seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin saja karena banyaknya gas, banyaknya tekanan ya di dalam perut kita, mungkin jadi mengganggu ke pernapasan, tetapi bukan berarti kalian itu ke paru ataupun ke jantung gitu ya teman-teman. Pengalaman saya sih enggak sih teman-teman ya. Jadi enggak sampai ke paru ataupun ke jantung sih menurut pengetahuan dan pengalaman saya. Tetapi kalau misalkan untuk detailnya, kalian coba aja konsultasi dengan dokter. Tetapi yang saya bahas ini adalah pengalaman-pengalaman saya saat terkena gangguan asam gut anxiety gitu ya. Terus juga biasanya sesak napas itu efek dari kalian itu terlalu cemas, terlalu takut, biasanya bisa menyebabkan kalian itu pernapasannya terganggu ya. Bukan terganggunya ini bukan berarti kalian itu apa ya, berat napasnya gitu ya teman-teman. Cuman perasaan kalian aja gitu, napas itu seperti sulit ya, seperti pendek. Coba kalian lakukan pernapasannya dari perut aja gitu, pelan-pelan ambil napasnya gitu ya. Oke ya. Berat makan dikit berasa penuh ya, itu masih banyak gasnya, biasanya asam lambungnya masih belum stabil biasanya teman-temannya. Pengalaman saya seperti itu. Dan coba aja ya rutin kalian itu minum air hangat ya, minum air hangat pelan-pelan, sedikit-sedikit gitu, minum air hangatnya sedikit-sedikit. Itu yang sering saya lakukan teman-teman ya. Bahkan saya itu membiasakan waktu bangun tidur ya, itu bangun tidur saya langsung minum air hangat ya, sedikit-sedikit ya, pelan-pelan ya gitu. Itu yang sering saya lakukan teman-teman ya. Bahkan sampai sekarang untuk minum air hangat di pas bangun tidur itu masih saya lakukan sampai sekarang.
Bang, pernah gak sakit ulu hati, rasa panas dan kadang nyeri ulu hati, harus makan apa? Saya pernah mengalami sensasi seperti ini ya teman-temannya, sakit di ulu hati, panas, perih ya teman-temannya, rasa menggajal di ulu hati. Kalau misalkan ditekan gini sakit, jangankan ditekan begini teman-teman, itu saya berdiri terus jalan itu sakit ulu hati, rasa ketarik ke bawah gitu ya, itu perih ya, itu saya pernah mengalaminya. Kalau untuk saran apa nih, saran makan apa ya nggak tahu teman-temannya untuk obatnya, ataupun saya nggak tahu untuk misalkan obatnya, karena apa ya, banyak teman-temannya obat sakit lambung itu banyak, obat asam lambung itu banyak ya, obat untuk lambung itu banyak. Kalian cek aja di toko-toko online ya, terus ataupun ke dokter ya, banyak sih sebenarnya rekomendasi obat herbal, rekomendasi obat kimia juga banyak. Dan biasanya obat kimia itu kalian akan diresepkan oleh dokter gitu ya teman-teman ya. Untuk sensasinya saya ngalamin, terus untuk obat ataupun herbalnya saya nggak bisa rekomendasi karena banyak sekali teman-teman ya. Kalau misalkan kalian mau coba obat-obat ataupun herbal-herbal yang pernah saya pakai ya teman-temannya, ini saya itu nggak jualan, saya itu nggak di endorse ya teman-teman, cuman saya itu ya, kalian kalau mau coba silahkan coba aja. Linknya sudah saya simpan di sini ya, itu sering di setiap video saya sematkan link herbal ataupun obat sekalipun, atau pokoknya obat herbal ya. Yang pernah saya konsumsi itu saya sematkan di sini linknya teman-teman ya. Di sini kalian cek aja, di sini kalian kalau mau pakai ya silakan, kalau enggak ya juga nggak apa-apa, karena saya itu bukan jualan ya teman-teman, tapi saya hanya rekomendasikan saja herbal ataupun obat yang pernah saya konsumsi saat terkena gangguan asam, GERD, anxiety gitu ya. Kalian bebas aja, kalian mau pakai herbal apa, obat apa gitu ya. Kalau obat biasanya diresepkan oleh dokter ya. Oke, lanjut ya. Jadi untuk masalah obat-obatan ataupun herbal-herbalan, saya nggak rekomendasi satu persatu apa-apanya, karena banyak yang saya konsumsi itu saat sakit itu banyak ya, dari kimia banyak, dari herbal banyak. Jadi sih nggak bisa rekomendasi satu persatunya teman-teman. Kalian coba cek aja di sini linknya ya. Bang, saya malah BAB mencret cair udah 2 minggu itu. Kenapa ya? Untuk BAB saya juga pernah mengalami BAB-nya. Untuk BAB sebenarnya udah ada videonya teman-teman ya. Silahkan cek aja video saya ya. Video-videonya udah ada ya untuk pembahasan BAB. Oke, selanjutnya. Bang, saya BAB udah lancar. Apa ini? Saya BAB lancar tiap pagi, tapi perut tetap perih dan sakit, panas juga. Oke, mungkin asam lambungnya belum sembuh ya, ataupun mungkin juga kalian itu masih terlalu rasakan ya, mungkin dari efek stresnya ya teman-teman, anxiety-nya biasa, karena anxiety itu kan bisa mengakibatkan anxiety sih, karena untuk stres teman-temannya itu bisa mengakibatkan ataupun mengganggu asam lambung, mungkin jadi mempengaruhi asam lambungnya, jadi perutnya berasa penuh, berasa perih gitu ya, karena stres itu bisa memicu hormon ya, hormon stres ataupun kortisol gitu teman-teman, itu bisa mempengaruhi ke perut kalian ataupun ke lambung kalian gitu ya, jadi banyak sensasi ataupun jadi ada sensasi gitu ya. Jadi jangan stres ya teman-temannya, coba aja sering hiburan, sering jalan kaki pagi-pagi ya, berjemur, terus ataupun jalan kaki sore gitu ya. Konsisten aja seperti itu. Coba kalau bisa jaga dulu aja makannya, kalau masih sering panas, sering perih, jaga aja dulu makannya. Jadi hindari aja makanan-makanan yang sekiranya memicu asam lambung, seperti pedas berlebihan ya, asam berlebihan ya. Bukan berarti nggak boleh dikonsumsi ya, tapi jangan berlebihan aja gitu ya. Oke, videonya udah panjang teman-teman ya. Oke, satu pertanyaan lagi aja ya. Bang, aku setiap hari kelayangan, kadang suka cemas juga, keringat dingin, badan kadang lemes dan bergetar, serasa kayak orang emosi, mau marah, gigi kayak mau dikatup. Aduh, ini pertanyaannya banyak banget ya.
Untuk keliangan itu udah ada videonya, kalian simak aja video-video saya yang terdahulu ya, udah ada videonya. Untuk suka cemas juga itu karena efek pikiran negatif kalian. Kalian jangan terlalu sering berpikir ke hal-hal negatif, jangan terlalu sering terbawa pikiran-pikiran negatif kalian. Apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian takutkan tentang sensasi, tentang penyakit, tentang kematian, itu semua pikiran negatif kalian. Itu hanya permainan pikiran negatif kalian. Kalian konsisten aja menjaga 3P-nya, menjaga pola makannya, menjaga pola hidupnya, menjaga pola pikirnya. Selebihnya kalian enjoy aja, sering hiburan aja teman-temannya, sering olahraga ringan seperti jalan kaki gitu ya. Cukupi aja makan, minum ya, terus istirahat malamnya ya. Oke, lanjut. Keringat dingin, badan kadang lemes dan bergetar. Ya, saya juga pernah teman-teman ya mengalami yang namanya keringat dingin. Keringat dingin itu salah satu bentuk respon tubuh kita, teman-teman. Biasanya ketika kita mengalami cemas berlebihan, ya itu bisa menimbulkan keringat dingin. Ataupun kita takut terhadap sensasi, ya takut berlebihan, itu juga bisa menimbulkan keringat dingin. Ataupun kita sedang mengalami yang namanya sakit, ya itu juga bisa menimbulkan keringat dingin. Nggak perlu sakit asam lambung, sakit apapun ya teman-teman, kalian demam, kalian pilek, kalian flu ya, kalian sakit gigi ya, itu pasti ada keringat dingin, karena keringat dingin itu salah satu bentuk respon tubuh gitu ya. Jadi ya kalian tangani aja penyebabnya apa. Kalau misalkan penyebabnya dari asam lambung ataupun gangguan medis kalian tangani itu ya. Kalian tangani asam lambungnya, kalian tangani gangguan medisnya. Sakit kalian itu sakit apa ya, kalian tangani ya. Kalian pergi ke dokter, kalian berobat gitu teman-teman ya. Terus badan kadang lemes ya, badan lemes itu wajar ya, gemeter juga wajar ya. Mungkin cukupi aja dari makannya, minumnya kalian cukupi ya teman-teman ya. Oke ya, videonya udah panjang banget teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akhiri dulu videonya. Semoga video ini bisa menjadi patokan, panduan ya, ataupun motivasi bagi kalian yang masih mengalami sensasi-sensasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Oke, saya akhiri videonya. Saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis, semoga kalian itu cepat membaik, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, entah itu emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya. Pokoknya hari-hari kalian yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi. Dan jangan lupa doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.